Titah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 453. Bailis dan Bradlin menelan ludah, mata mereka bersinar terang. Tuan Chen, kami akan segera menghubungi Anda. Anda memiliki tambang batu roh peri di tangan Anda. Para biksu itu akan memanggil Anda sebagai seorang kakek. Setelah Bailis selesai berbicara, dia membawa Bradlin dan pergi. Tuan Chen, apakah Anda benar-benar memiliki tambang batu roh peri? Kaisar Xiao bertanya. Jika Dev tidak memiliki tambang batu roh peri, dan banyak biksu akan ditemukan pada saat itu, jika Dev tidak memiliki batu roh peri, mereka mungkin akan melarikan diri. Lagi pula, di dunia surga dan manusia ini, kepentingan adalah hal yang paling penting. Kau tidak percaya padaku? Dev tersenyum sedikit. Melihat ekspresi Dev, Kaisar Xiao mengangguk buru-buru dan berkata, Saya percaya. Tapi kedua orang itu pergi dengan batu roh peri, akankah mereka akan melarikan diri dan tidak kembali? Tidak, mereka pasti akan kembali. Wajah Dev penuh percaya diri. Apa yang dia yakini bukanlah sifat manusia Bailis dan Bradlin, tapi batu roh peri di tangannya sendiri. Dev mengikuti Kaisar Xiao kembali ke kota kekaisaran. Tapi Bailis dan Bradlin itu berhenti ribuan mil jauhnya dari dinasti Xiao. Kakak, apakah yang dikatakan bahwa tambang urat batu roh peri itu benar? Bradlin bertanya pada Bailis. Saya tidak tahu. Bailis menggelengkan kepalanya. Bradlin sedikit mengerutkan kening. Jika itu tidak benar, bahkan jika kita menemukan orang untuk datang, saya khawatir kita tidak akan bisa mempertahankan sama sekali. Apakah kita bisa mempertahankan atau tidak, itu tidak masalah bagi kita. Tugas kita adalah menemukan orang. Setelah berbicara, Bailis bergerak dan menuju kehampaan. Bradlin mengikuti dengan cermat, dan berkata dengan sedikit kesungguhan, Kakak, apakah layak mengikuti istana ke-10 dan kota matahari dan bulan sebagai musuh demi Dev? Dia baru saja berlutut di depan Dev, bahkan bersedia menggigit anjing, tetapi pada saat ini, dia merasa mau mundur. Bagaimanapun, 10.000 batu roh peri ada di tangan, cukup bagi mereka untuk berlatih sebentar. Mungkin 10.000 batu roh peri ini dapat mengirim mereka ke transformasi alam abadi negeri peri. Jangan khawatir. Saya pikir kota matahari dan bulan tidak akan pernah menjadi musuh Dev. Saya menemukan bahwa Keson itu pergi keluar kota tanpa izin untuk berurusan dengan Dev. Pangeran keempat yang datang kemudian adalah orang yang menariknya kembali. Jelas kota matahari dan bulan tidak ingin terlibat dalam perintah pembunuhan. Adapun cedera Keson, dia hanya perlu disembuhkan, lupakan saja, lagi pula dia tidak kehilangan nyawanya. Bailis menganalisis saat dia berjalan. Bradlin mendengarkan dari samping, semakin mengagumi kakak laki-laki ini. Kota matahari dan bulan. Keson dibantu kembali oleh Kaizen. Caesar Lin duduk di atas tahta dengan wajah marah, seolah-olah dia akan memakan orang. Kau sangat lancang. Tanpa perintahku, kau berani keluar kota tanpa izin. Apakah kau pikir kau adalah pangeran tertua agung, jadi saya tidak akan menghukum kau? Caesar Lin meraung pada Keson. Keson berlutut di lantai dengan menjatuhkan diri, dan berkata dengan ekspresi sedih, Ayah, sumber daya yang Anda berikan kepada saya terlalu sedikit, dan saya tidak punya cukup sumber daya untuk berlatih. Jika situasinya seperti ini, kapan saya bisa menembus alam Mahayana dan mencapai transformasi alam abadi negeri peri? Meskipun istana ke-10 tidak memiliki kredibilitas, mereka memberi saya 20.000 batu roh peri sebagai uang muka. 20.000 batu roh peri ini tidak mungkin palsu. Keson benar-benar mengeluarkan 20.000 batu roh peri di depan Caesar Lin. Ketika Caesar Lin mendengar ini, dia menjadi semakin marah, terengah-engah, dasar idiot, goblok, brengsek, mengapa istana ke-10 hanya memberi uang muka kepada kamu, bukan kepada orang lain? Mereka memanfaatkan kau, tolol, apakah kepalamu hanya dipenuhi dengan kotoran babi? Caesar Lin selesai berteriak, lalu menatap Rosita. Rosita, mengapa aku memintamu tetap berada di sisi pangeran? Yang mulia, saya sudah membujuk sang pangeran, tetapi saya gagal tidak bisa membujuknya. Rosita buru-buru berlutut di lantai. Ayah, kakak laki-laki tertua terluka, biarkan dia sembuh dulu, lalu kita akan bicarakan setelah cederanya sembuh. Kaizen membujuk Caesar Lin. Kai, kau mengatakan bahwa Dev Chen hanya berada di alam Mahayana tingkat kedua? Caesar Lin bertanya. Ya, tingkat kedua alam Mahayana.
Kaizen mengangguk. Tingkat kedua alam Mahayana, dia benar-benar mengalahkan kakakmu, puncak 9 alam Mahayana, seperti ini. Sepertinya anak ini memiliki beberapa kemampuan. Kai, jika kau bertarung dengannya, apakah ada kesempatanmu untuk bisa menang? Caesar Lin bertanya. Kaizen merenung sejenak, lalu mengulurkan satu jari. What? Apa? Apakah hanya 10%? Caesar Lin terkejut. Ayah, ini bukan 10%, bahkan 1% pun tidak. Kaizen berkata dengan sangat serius. Menarik, Dev ini sangat menarik. Sepertinya aku sangat ingin bertemu dengannya. Caesar Lin berkata dengan ekspresi penghargaan. Keson sangat marah ketika melihat pemandangan ini. Dia dipukuli sampai mati oleh Dev, tapi ayahnya tidak mengatakan bahwa dia akan membalaskan dendamnya, justru dia masih tega memuji Dev. Ayah, aku dipukuli seperti ini oleh Dev, kau harus membalaskan dendamku. Keson berkata. What? Balas dendam? Caesar Lin menatap, apakah kau masih mempunyai wajah? Kau adalah puncak 9 alam Mahayana, dan kau dikalahkan oleh tingkat kedua alam Mahayana dan memuntahkan darah. Apakah Anda masih bermaksud membalas dendam? Pergilah ke tebing pertobatan dan renungkan masa lalumu. Selain obat penyembuh yang dibutuhkan, tidak ada lagi sumber daya yang boleh dikirimkan kepadamu. Ketika Keson mendengar ini, dia tercengang, dan buru-buru berteriak, Ayah, ini tidak adil, adik perempuan. Pergi. Caesar Lin melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Kaizen hendak menarik Keson, tetapi Keson tiba-tiba bangkit dan berteriak, Ayah, bahkan jika Dev memukulku, kamu melupakan itu begitu saja dan kamu tidak membalas dendam, tapi dia berbicara tentang ibuku, kamu harus mengurusnya, kan? Hah, dia berbicara tentang ibumu? Apa yang dia bicarakan? Caesar Lin mengerutkan kening. Dev itu sangat merajalela. Dia memukulku. Kamu tidak bisa membalaskan dendamku, tapi dia tetap bilang dia ingin bermain dengan ibuku. Bisakah kau membiarkannya begitu saja? Keson berkata. Boom. Duar. Caesar Lin hanya merasakan aura di tubuhnya meledak dalam sekejap, dan kemudian dia menampar meja batu di depannya dengan keras dengan telapak tangan. Meja batu berubah langsung menjadi debu dan menghilang tanpa bekas. Brengsek, bocah laknat, sangat lancang, berani sekali mengatakan hal semacam itu, dia bahkan punya suami. Caesar Lin hanya merasa bahwa dia sangat marah sehingga dia tidak dapat berbicara, dia terengah-engah, dan kemudian berkata kepada Kaizen, Kai, kamu bawa orang-orang untuk segera membawa Dev ke saya. Ayah, lalu Dev itu, dia. Diam, aku memerintahkanmu membawa beberapa orang, segera. Mata Caesar Lin terbuka lebar, dan dia hendak memuntahkan api. Setelah melihat ini, Kaizen tidak berani mengatakan apa-apa, jadi dia buru-buru berbalik dan pergi. Ketika Keson melihat ini, dia tertawa. Dia tahu bahwa Dev pasti akan sial. Karena Caesar Lin adalah suami yang terkenal menyayangi istrinya, sekarang Dev telah mengatakan penistaan seperti itu terhadap istrinya, Caesar Lin tidak akan pernah bisa memaafkannya. Keluar. Melihat Keson dengan ekspresi bangga di wajahnya, Caesar Lin berteriak. Tubuh Keson bergetar, dan kemudian, dengan bantuan Rosita, dia meninggalkan aula utama. Kaisar Lin, tenang, mungkin ada kesalahpahaman dalam hal ini. Pada saat ini, Taois Walis keluar dari balik aula utama. Guru Walis, pria seperti apa yang kamu temukan untuk Kelly? Tidak ada kualitas sama sekali. Bocah jalang, bahkan dengan ibu mertua pun dia ingin bermain, laki-laki seperti apa dia? Caesar Lin sangat marah sehingga dia malu untuk mengatakannya. Kaisar Lin, saya pikir meskipun Dev mengatakan ini, dia seharusnya mengatakannya tanpa sepengetahuannya. Saya harap Kaisar Lin berpikir 2 kali. Sekarang Kelly memikirkan Dev siang dan malam. Jangan sampai tindakan Anda menghancurkan hatinya. Taois Walis membujuk Caesar Lin, jangan impulsif dan membunuh Dev. Meskipun Dev sangat luar biasa sekarang, puncak tingkat 9 alam Mahayana bukanlah lawan. Tapi menghadapi Caesar Lin, itu masih seperti semut, Caesar Lin bisa membunuh Dev dengan 1 tangan. Terlebih lagi, kekuatan sebesar itu di kota matahari dan bulan dapat bersaing dengan biksu kecil alam Mahayana Dev. Guru Walis, apakah itu salah paham atau tidak? Ketika anak itu dibawa ke sini,
saya akan membiarkan dia menderita darah dan daging terlebih dahulu. Tidak masalah bermain dengan ibu orang lain di usia muda. Untuk Kelly, saya juga harus mengajari Dev pelajaran yang bagus. Caesar Lin sangat marah, bahkan jika dia tidak membunuh Dev, dia masih harus memberi pelajaran pada Dev. Setelah melihat ini, Taois Walis berhenti membujuk, selama dia tidak membunuh Dev. Sebagai pelajaran, itu normal untuk menderita daging dan darah. Sekarang Taois Walis berharap Dev tidak bentrok dengan Kai Sen. Jika kedua orang ini bertarung, itu akan menjadi hidup. Jika Anda secara tidak sengaja saling menyakiti, kesalahpahaman akan semakin parah. Bajingan, sebaiknya kamu mengikuti dengan patuh, dan jaga mulutmu yang jahat. Taois Walis sedang berdoa. Dinasti Xiao. Dev Chen sedang duduk bersama Gabriel. Dev Chen hanya tahu sedikit tentang kekuatan tersembunyi di dunia surga dan manusia, terutama tentang tangga menuju surga. Oleh karena itu, Dev Chen berharap untuk tinggal bersama Gabriel untuk sementara waktu, dan mempelajari lebih lanjut tentang kekuatan tersembunyi dunia surga dan manusia, serta tentang tangga ke surga. Apalagi sekarang masih banyak orang kuat di sekitar dinasti Xiao, Dev tidak bisa pergi untuk saat ini. Setelah menangani urusan dinasti Xiao, Dev akan pergi ke kota matahari dan bulan untuk menjelaskan kesalahpahaman. Dia tidak menyangka ini akan terjadi. Sekarang di sekitar dinasti Xiao, saya khawatir tidak kurang dari 10 biksu puncak 9 alam Mahayana. Orang-orang ini pasti datang untuk Anda. Batu roh peri sangatlah penting untuk para biksu di puncak 9 alam Mahayana. Gabriel berkata perlahan. Orang-orang itu tidak memiliki otak, bahkan jika batu roh peri sangat penting bagi mereka, akankah istana ke-10 menepati janji mereka? Meskipun mereka bisa membunuhku saat itu, istana ke-10 tidak akan memberikan batu roh peri, bukankah itu membuang-buang waktu dan energi? Dev tersenyum tak berdaya. Itulah sebabnya para talenta ini tidak berani mengambil tindakan pertama kali, mereka semua menunggu. Tapi sifat manusia itu serakah. Saya yakin tidak butuh waktu lama bagi orang-orang ini akan kehilangan kesabaran dan kemudian mengambil tindakan kepada Anda. 100.000 batu roh peri, itu cukup untuk membuat orang gila tergoda. Pada akhirnya, mereka pasti akan bertaruh. Jika mereka kalah taruhan, itu tidak lebih dari membuang-buang waktu untuk membunuhmu, tetapi jika mereka memenangkan taruhan, istana ke-10 akan benar-benar memberikan batu roh peri. Bagi para biksu di puncak 9 alam Mahayana, itu akan menjadi keberuntungan. Banyak biksu yang terjebak di alam Mahayana, dan sampai akhir hayatnya tidak memiliki cara untuk menerobos ke transformasi alam abadi negeri peri. Gabriel mengikuti Dev dan berkata, itu hanya puncak 9 alam Mahayana. Jika mereka datang 1, saya akan membunuh 1. Jika mereka datang 2, saya akan membunuh 1 pasang. Dev tidak peduli. Bagaimana jika 10 master puncak 9 alam Mahayana itu melakukannya bersama-sama? Berapa besar peluang yang Anda miliki untuk menang? Gabriel bertanya. Waduh bagaimana, Dev terdiam. Melawan 10 biksu kekuatan puncak 9 alam Mahayana, Dev takut dia tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Jika kau tidak mengungkapkan kekuatanmu yang sebenarnya sejak awal, orang-orang itu mungkin tidak akan bersatu. Tapi setelah kau mengalahkan Keson itu, banyak orang bisa melihatnya di mata mereka. Mereka tidak akan pernah bisa melawan Anda sendirian, mereka pasti akan melakukannya bersama-sama. Semakin banyak orang kuat di sekitar dinasti Xiao berkumpul, semakin banyak orang yang bisa bersatu. Pada saat itu, Anda akan terjebak di sini, hehehe. Gabriel menatap Dev dengan main-main. Artinya sudah jelas, yaitu Dev mulai terlalu sombong, dan ketika dia sedang melawan puncak 9 alam Mahayana, itu seperti sedang memukul seorang anak kecil. Meskipun ini memaksa Dev untuk berpura-pura, itu juga mengingatkan semua orang di sekitarnya bahwa mereka tidak akan mencari Dev untuk bertarung sendirian. Dev berkata, apa maksudmu? Apakah aku harus meninggalkan dinasti Xiao sekarang? Gabriel mengangguk, ya. Memanfaatkan fakta bahwa memang banyak master di sekitar dinasti Xiao tapi mereka belum sepenuhnya bersatu, Anda dapat pergi dan menemukan tempat tersembunyi untuk bersembunyi. Saya tidak akan pergi, lebih aman bersembunyi di dinasti Xiao. Dev menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa dinasti Xiao telah diberkati oleh Tuan Xi selama ribuan tahun, dan tidak ada yang berani melakukannya di dinasti Xiao sesuka hati.
Tapi saat suara Dev selesai diucapkan, ada gelombang fluktuasi di langit di atas dinasti Xiao, dan aura langit dan bumi yang luas menyebar kemana-mana. Master transformasi alam abadi negeri peri? Gabriel tidak bisa menahan diri untuk melihat ke langit. Dev juga mengerutkan kening, dan wajahnya menjadi sedikit jelek. Bagi Dev, seorang master puncak 9 alam Mahayana, dia tidak dapat menganggapnya serius. Tetapi jika dia adalah master transformasi alam abadi negeri peri, Dev tidak bisa mengabaikannya. Sekarang sangat ramai, sungguh menyenangkan. Saya tidak menyangka bahwa ada orang idiot tolol di antara master transformasi alam abadi negeri peri yang benar-benar percaya pada perintah pembunuhan dari istana ke-10. Gabriel menatap Dev dan tersenyum. Dev tidak berbicara, tetapi berjalan keluar dari kamar Gabriel dengan wajah serius. Ada kehampaan di atas dinasti Xiao. Kaizen membawa orang-orang ke sini. Dia diperintahkan oleh ayahnya untuk membawa Dev ke kota matahari dan bulan. Di sebelah kiri Kaizen, diikuti oleh seorang lelaki tua berjubah kotak-kotak bermotif bunga, dengan tongkat di tangannya dan rambut acak-acakan, dia terlihat sangat aneh. Di sisi kanan Kaizen, ada juga seorang pria berjubah hitam berwarna tinta, dengan tubuh lurus dan aura pembunuh terselubung di antara alisnya, memberi orang rasa penindasan yang kuat. Nama orang tua itu adalah Tongkat Bunga, dan nama pria itu adalah Piotr Mo. Kedua orang ini adalah pengawal pribadi Kaizen, seperti penatua kiri buta dan penatua kanan buta, yang melindungi Kelly secara pribadi. Penampilan Kaizen menyebabkan semua orang kuat di sekitar dinasti Xiao sedikit gemetar, dan kemudian mereka menjauh dari daerah dinasti Xiao. Kaizen berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap dinasti Xiao di bawah kakinya. Pangeran keempat, jika kau tidak ingin melakukannya, maka biarkan kami berdua membantumu mengeluarkan Dev. Tongkat Bunga bertanya pada Kaizen dengan suara rendah. Kaizen tidak berbicara, tetapi masih menatap dinasti Xiao di bawah kakinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tongkat Bunga tua, jangan banyak bicara. Ada begitu banyak master di sekitar dinasti Xiao, tapi tidak ada yang berani memasuki dinasti Xiao untuk melakukannya. Tampaknya dinasti Xiao ini sama sekali tidak sederhana. Piotr berkata, apa susahnya dinasti Xiao? Lagi pula Kaisar Xiao sekarang tidak lebih dari tingkat 8 alam Mahayana. Saya cukup untuk melawan dinasti Xiao sendirian. Tongkat Bunga mendengus dingin, sama sekali tidak menganggap serius dinasti Xiao. Bahkan jika kau bisa berurusan dengan dinasti Xiao, bisakah kau mengalahkan Dev? Dia memukuli pangeran tertua agung hingga memuntahkan darah. Biksu tingkat kedua alam Mahayana, tetapi bisa membuat pangeran agung memuntahkan darah, dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Anak ini pasti punya latar belakang. Piotr berkata, itu karena dia lemah, pangeran tertua itu sia-sia. Jika pangeran keempat bergerak, maka Dev tidak akan bisa melakukannya dengan mudah. Tongkat Bunga berkata. Kaizen perlahan menoleh dan menatap Tongkat Bunga, matanya penuh dengan kritik keras. Meskipun mereka semua tahu bahwa dia berselisih dengan kakak tertua mereka, tetapi kakak tertua mereka, tidak berarti bawahan ini dapat melecehkan dan berkomentar sesuka hati. Tongkat Bunga merasakan tatapan Kaizen dan menutup mulutnya ketakutan. Dengan cara ini, mereka bertiga tetap diam di atas dinasti Xiao. Tidak berapa lama, tiba-tiba kehampaan itu bergetar, dan kemudian aura yang mengerikan masuk. Pada saat yang sama, sebuah suara menghina terdengar, hei biksu goblok, kalian ingin mengambil 100.000 batu roh peri, tetapi kalian tidak berani melakukannya. Jika kalian tidak berani bergerak, kalian sangat penakut. Bagaimana kalian bisa memiliki martabat sebagai orang kuat? Jika tidak ada di antara kalian yang berani bergerak, aku akan melakukannya. Bayangan gelap melesat seperti kilat menuju kota kekaisaran tempat dinasti Xiao berada, dan targetnya langsung ke Dev. Karena orang ini terlalu cepat, seluruh kehampaan terdistorsi dan berubah bentuk. Melihat seseorang akan melakukan sesuatu pada Dev, Kaizen segera mengejarnya. Mustahil baginya untuk melihat Dev dibunuh oleh orang lain. Jika itu masalahnya, adik perempuannya akan membenci dirinya sendiri sampai mati jika dia mengetahuinya. Tapi ketika Kaizen hendak mengejar ketinggalan, bayangan gelap itu sudah bergegas ke kota kekaisaran dinasti Xiao. Namun, bayangan gelap baru saja memasuki kota kekaisaran, dan tiba-tiba cahaya putih melintas di antara langit dan bumi. Ah! Dengan teriakan, bayangan gelap itu menghilang dalam sekejap.
Seluruh kota kekaisaran juga kembali tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kaizen tercengang, semua orang menatapnya dengan linglung. Suasana begitu sunyi, sampai-sampai dia bisa mendengar suara jarum jatuh. Dalam sekejap, semua orang kuat di sekitar dinasti Xiao berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu, hanya menyisakan Kaizen dan mereka bertiga yang masih di udara. Tongkat bunga tua, apakah kau baru saja melihat seseorang itu? Kekuatan bayangan gelap itu ada di atasmu dan aku. Pior menelan ludah dan berkata, tidak, saya tidak melihatnya dengan jelas, saya hanya mendengar suara mendesing, wus. Dan orang-orang itu langsung hilang. Keringat dingin mengalir keluar dari dahi tongkat bunga. Baru saja dia mengatakan bahwa dia bisa berurusan dengan dinasti Xiao, dia sama sekali tidak menganggap serius dinasti Xiao. Tapi bagaimana dengan sekarang? Orang yang lebih kuat darinya baru saja memasuki kota kekaisaran, dan sebelum ada yang bisa melihatnya dengan jelas, dia benar-benar menghilang. Jakun Kaizen berguling, dan ekspresi wajahnya berubah dan berubah. Tongkat bunga, sepertinya kau baru saja mengatakan bahwa kamu ingin memasuki dinasti Xiao dan menangkap Dev. Sekarang saya mengizinkannya, pergi sana dan tangkap Dev, nanti kau dapat hadiah sepeda. Kaizen berkata pada tongkat bunga. Tongkat bunga menggelengkan tubuhnya dan tersenyum malu, nganu, pangeran keempat, kau pasti salah mendengarnya, aku tidak mengatakannya. What, tidak mengatakannya? Kaizen melihat tongkat bunga. Sama sekali tidak, aku bersumpah demi Tuhan. Tongkat bunga mengangkat tangannya untuk bersumpah. Pangeran keempat, tongkat bunga benar-benar tidak mengatakan bahwa dia akan menangkap Dev. Piotr di samping berkata, tutup mulutnya ketakutan. Piotr bersaksi untuk saya sama sekali tidak pernah mengatakannya, tongkat bunga berkeringat dingin. Jika Kaizen benar-benar memintanya pergi ke dinasti Xiao untuk menangkap Dev, bukankah dia akan mengikuti pria itu sekarang dan menghilang dalam sekejap? Tapi baru saja tongkat bunga mengatakan bahwa dia bisa berurusan dengan dinasti Xiao sendirian, dan sekarang biarkan dia menghancurkan dinasti Xiao, maka Dev secara alami akan keluar. Piotr tersenyum main-main. Tongkat bunga terkejut. Dia pikir Piotr ini akan membantunya, tapi dia tidak menyangka akan menunggu di sini. Ini adalah satu set untuk dirinya sendiri. Brengsek, Piotr, apa yang kau katakan sangat bagus. Tongkat bunga tampak tidak puas, dan tangannya dengan kruk sedikit gemetar. Aku hanya berkata dengan santai, siapa yang tahu akan ada situasi seperti itu? Itu membuatku takut sampai mati. Tongkat bunga tua, kamu sangat percaya diri. Senyum muncul di sudut mulut Piotr, dan sedikit cemoohan muncul di matanya. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu sendiri dapat menghancurkan dinasti Xiao? Mengapa sekarang kau menjadi sangat lemah? Itu tergantung situasinya. Tongkat bunga buru-buru membela diri. Aku tidak takut mati, aku hanya takut jika aku mati, siapa yang akan menjaga pangeran keempat? Hahaha, dasar kau takut, sepertinya kau sangat takut. Kupikir kau adalah seorang bocah tua nakal yang tidak takut mati. Tetapi aku tidak menyangka kau juga seorang lelaki tua yang takut mati. Piotr melihat ke atas dan ke bawah sambil tersenyum. Bocah laknat, jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Tongkat bunga memelototi Piotr. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu. Kau benar-benar gugup, kan? Kenapa kau tidak mencobanya? Aku tidak percaya kau akan bisa menghancurkan dinasti Xiao. Tentu saja saya tidak berani mengatakannya. Piotr mengangkat bahu, berpura-pura santai. Tapi setidaknya aku lebih baik darimu, setidaknya aku berani mencoba. What, coba? Bisakah Anda mendorong saya dengan mencoba? Tongkat bunga mengerutkan bibirnya dengan jijik. Jika kau berani pergi, aku akan berani mengikutimu dan lihat siapa yang dipukuli lebih dulu. Oke, kalau begitu ayo pergi bersama. Bagaimanapun, saya tidak ingin mati sendirian. Piotr mengangkat alisnya, dengan senyum licik di sudut mulutnya. Tapi kau harus ingat, jika aku terbunuh lebih dulu, jangan menangis dan datang untuk mengambil tubuhku. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah menangis. Tongkat bunga terlihat serius. Aku akan tertawa dan melihatmu dipukuli menjadi babi goblok. Kau orang tua, kau benar-benar putus asa. Piotr menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan tawa. Tapi sejujurnya, siapa bayangan gelap itu barusan, dan dia menghilang bahkan tanpa meninggalkan nama dan abu?
Saya tidak berpikir Anda harus memikirkannya. Semakin Anda memikirkannya, semakin bingung Anda. Tongkat bunga menghela nafas, dengan sedikit kehikmatan di matanya. Mari kita pikirkan dulu bagaimana cara membawa Dev pergi. Setelah tongkat bunga selesai berbicara, semua mata tertuju pada Kaizen. Bagaimana cara mengambil Dev sekarang, itu urusan Kaizen, mereka berdua tidak memiliki kemampuan itu lagi. Apa yang kalian lakukan dengan melihat saya? Saya juga tidak bisa masuk ke dinasti Xiao, saya hanya bisa menunggu di sini perlahan. Kaizen berkata tanpa daya. Kalau begitu kita tunggu. Artinya kau sangat takut. Piotr dan tongkat bunga, keduanya mengangguk. Sekarang Kaizen telah berkata untuk menunggu, mereka hanya bisa menunggu, tidak ada cara lain. Di dalam kota kekaisaran, Kaisar Xiao, dengan banyak biksu dari dinasti Xiao, baru saja menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Awalnya, Kaisar Xiao berencana membawa orang-orangnya untuk menghentikan pria yang bergegas ke kota kekaisaran. Tapi saat mereka sudah siap, tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Terlihat cahaya putih di kehampaan mengenai bayangan hitam, yang langsung menyapu bersih lawan. Meskipun Kaisar Xiao tidak melihat siapa pengunjung itu, dia bisa yakin bahwa kekuatan lawannya jauh melampaui kekuatannya. Dengan cara ini, bahkan abunya menghilang tanpa suara. Ayah, apakah ini keberuntungan yang diberikan Tuan Si pada dinasti Xiao kita? McKinney bertanya dengan ekspresi tertegun di wajahnya. Seharusnya begitu. Kaisar Xiao mengangguk. Tuan Si memberi dinasti Xiao keberuntungan selama ribuan tahun, yang berarti dinasti Xiao tidak akan pernah berada dalam bahaya selama ribuan tahun ini. Dengan cara ini, selama orang-orang dinasti Xiao tidak dengan santai keluar dari batas dinasti Xiao, maka seluruh dinasti Xiao dapat dikatakan tak terkalahkan. Tidak ada yang bisa memasuki dinasti Xiao untuk membunuh. Dev tidak menyangka bahwa dengan lambaian tangan Tuan Si, dia bisa melindungi dinasti Xiao selama ribuan generasi. Ini sangat luar biasa. Tuan Chen, hampir semua aura di sekitar dinasti Xiao telah pergi, tapi sekarang hanya ada 3 aura, dan mereka telah menunggu di luar dinasti Xiao untuk waktu yang lama, dan mereka masih tidak mau pergi. Kaisar Xiao datang ke ruangan Dev Chen dan berkata, "Saya akan bertemu dengan 3 orang itu. Diperkirakan mereka tidak akan pergi sampai mereka menemuiku." Dev Chen sepertinya sudah mengetahui identitas mereka bertiga, jadi dia berdiri perlahan, lalu berjalan keluar ruangan, dan melompat. Kaizen dan 2 lainnya di udara sedang menunggu Dev muncul, dan tiba-tiba merasakan kehampaan bergetar. Sosok Dev perlahan muncul, dan Kaizen sepertinya tidak terkejut melihat Dev datang. Tongkat bunga dan Piotr memandang Dev di depan mereka dan tampak sedikit terkejut. Mungkin mereka tidak menyangka Dev masih sangat muda. Kalian bertiga ada di sini untuk perintah pembunuhan? Dev menatap Kaizen dan bertanya pada mereka bertiga. Faktanya, Dev sudah lama mengetahui identitas Kaizen, tapi hanya berpura-pura. Sekarang Dev hanya bisa berpura-pura bingung, memukuli dan memarahi kakak ipar laki-lakinya, serta memarahi ibu mertuanya. Sekarang Dev hanya bisa berpura-pura tidak tahu sampai akhir. Seperti kata pepatah, mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Dev tidak mengetahui identitas Kaizen, jadi meskipun ada yang berlebihan, tidak ada yang salah dengan itu. Kami adalah... Tongkat bunga hendak mengatakan dari mana mereka berasal, tetapi Kaizen mengangkat tangannya untuk menghentikannya, dan kemudian berkata kepada Dev, "Ya, kami di sini untuk perintah pembunuhan." Dev Chen melirik Kaizen, dan tiba-tiba tersenyum, "Kau telah mencapai ranah transformasi alam abadi negeri peri. Alam ini sudah bisa dikatakan tidak memiliki keinginan dan keinginan. Bagaimana kau bisa begitu khawatir tentang hanya 100.000 batu roh peri?" Kaizen sedikit mengerutkan kening, dia tidak begitu mengerti apa maksud Dev. Kenapa 100.000 batu spiritual roh peri sepertinya bukan sesuatu yang istimewa di mulut Chen Ping? Orang ini, seberapa kaya latar belakang keluarganya, bahkan tidak bisa melihat 100.000 batu roh peri? Hei bocah, apa yang kau lakukan dengan berpura-pura, itu hanya 100.000 batu roh peri, dan itu hanya 100.000. Generasi kedua kaya macam apa Anda dengan berpura-pura? Tongkat bunga berkata pada Dev dengan jijik. Meskipun saya bukan generasi kedua yang kaya, saya benar-benar tidak memiliki keinginan tentang 100.000 batu roh peri di mata saya. Jika kau kekurangan batu roh peri, bergabung saja denganku, aku bisa memberikannya padamu. Dev tersenyum. What? Apa?
Kaizen linglung. Dia tidak pernah menyangka Dev akan berhasil memenangkan kedua pengawal itu. Sejujurnya, aku memiliki tambang batu roh peri, Dev melanjutkan. Mereka bertiga terdiam. Tambang batu roh peri? Sungguh kata yang khusus. Anda harus tahu bahwa tambang batu roh peri telah ditambang sejak lama di dunia surga dan manusia. Batu roh peri hari ini semuanya diambil dan dikumpulkan sedikit demi sedikit mengambilnya. Jadi sekarang batu roh peri sangat langka. Jika tidak, begitu banyak master di puncak 9 alam Mahayana, demi 100.000 batu roh peri, mereka semua akan dapat bergantung padanya. Kamu tidak percaya? Dev melihat mereka bertiga yang diam, lalu membuang 3 tas penyimpanan. Di dalam tas penyimpanan ini, ada 2.000 batu roh peri di masing-masingnya, yang merupakan hadiah pertemuan. Apakah kau bergabung denganku atau tidak? Batu roh peri itu adalah milikmu. Melihat ketiga tas penyimpanan itu, Kaizen dan 2 lainnya tergerak. Meskipun 2.000 batu roh peri tidak banyak, sekecil apapun itu juga daging. Didapat dengan tidak melakukan apa-apa. Kaizen mengulurkan tangannya untuk mengambil tas penyimpanan, dan ketika tongkat bunga dan Piotr melihat ini, mereka buru-buru mengambil tas penyimpanan itu. Melihat mereka bertiga mengumpulkan batu roh peri, Dev tertawa. Aku tidak mencarimu hanya untuk perintah pembunuhan. Kau telah melukai kakak tertuaku. Masalah ini. 20.000 batu roh peri dianggap sebagai kompensasi karena menyakiti kakak tertuamu. Apakah menurut Anda itu layak? Dev tidak menunggu Kaizen selesai berbicara, jadi dia langsung menyela. Ini. Kaizen ragu-ragu sejenak. Dia tidak bisa mengikuti pemikiran Dev sedikit pun. Mengapa 20.000 batu roh peri sangat mudah keluar dari mulut Dev? Sekarang wajah Dev benar-benar seperti orang kaya baru. 30.000. Melihat Kaizen ragu-ragu, Dev berseru. Apakah kau benar-benar akan memberikan 30.000 batu roh peri sebagai kompensasi? Ada sedikit keraguan di mata Kaizen. Tentu saja, 30.000 batu roh peri, untuk menyelesaikan keluhan antara aku dan kakak tertuamu dan ditambah permintaan maafku yang tulus. Senyum lucu muncul di sudut mulut Dev, dan ada cahaya yang tak perlu dipertanyakan lagi di matanya. Di dunia ini, ada beberapa hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, seperti teman sejati dan kepercayaan. Tetapi di sisi lain, jika seseorang dapat menahan godaan uang sekalipun, maka bagi saya, dia bernilai lebih dari 300 triliun. Kaizen, tongkat bunga, dan Piotr saling memandang. Ekspresi mereka berubah dari keterkejutan menjadi kebingungan, menjadi senyum halus yang tak terlukiskan. Mereka sepertinya sedikit pusing dengan kata-kata Dev, tetapi entah kenapa mereka merasa ada sedikit filosofi yang tersembunyi dalam ucapan ini, yang membuat orang ingin menggali maknanya yang dalam. Jika Anda meragukan saya, Anda dapat menemukan seorang biksu dari sekitar dinasti Xiao untuk menanyakan apakah ada 2 biksu yang mengikuti saya. Aku telah memberi mereka hadiah 10.000 batu roh peri. Dev terus berkata kepada mereka bertiga yang bingung. Bagaimana dengan kedua biksu itu? Mari kita temui mereka, Piotr bertanya. Tampaknya Piotr ini agak tidak yakin. Melarikan diri, kedua orang itu mengambil 10.000 batu roh peri saya dan melarikan diri, tetapi itu tidak masalah. Ini adalah kerugian mereka karena meninggalkanku, bukan aku. Lihat, aku bisa memberikan 10.000 batu roh peri kepada orang yang mengkhianatiku. Tapi jika mereka setia kepada saya, batu roh peri yang saya berikan bisa menjadi 100.000 atau bahkan 1 juta. Dan dengan mengikuti saya, apa yang saya berikan bukan hanya sumber daya seperti batu roh peri, tetapi peluang tanpa akhir. Ini adalah janji untuk bertarung berdampingan dengan saya dan berbagi kemuliaan. Suara Dev berangsur-angsur menjadi bersemangat, seolah-olah seorang ahli yang berbicara dan mengajar menanamkan rahasia sukses kepada para pengikutnya. Kalian bertiga, berdiri di sini hari ini berarti bernasib sama denganku, Dev Chen. Saya menghargai kekuatan Anda dan lebih menghargai potensi Anda. What, jutaan? Mereka bertiga sepertinya tidak mendengar apa-apa, mereka hanya mendengar kata jutaan. Jutaan batu roh peri? Itu dapat membeli seluruh dunia surga dan manusia. Tongkat bunga menggosok pelipisnya, seolah ingin membangunkan dirinya sendiri. Rekan Taoist Chen, apakah kau sedang bercerita? Atau apakah kau benar-benar berencana untuk melakukan ini? Mulut Piotr berkedut, berusaha untuk tetap tenang, tetapi hatinya menderu. Orang ini, apakah kau serius? Melemparkan batu roh peri seperti kacang?
Mata Kaizen berkedip-kedip, seolah menimbang sesuatu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Dev di depannya mungkin benar-benar memiliki sikap dan metode yang luar biasa. Bahkan di dunia ini di mana yang kuat dihormati, jarang memenangkan hati orang dengan cara seperti itu. Terutama ketika Dev berbicara, wajahnya bergelombang dan bersemangat, sepertinya dia tidak berbohong sama sekali. Ya, aku telah menerima ketulusanmu. Kita bisa berhenti berpartisipasi dalam perintah pembunuhan. Adapun cedera kakak laki-laki tertua saya, karena Anda sangat murah hati, saya akan menerima 30.000 batu roh peri untuk kakak laki-laki tertua saya. Namun, aku selalu jelas tentang rasa terima kasih dan dendam. Jika kau benar-benar memberi kami sejumlah besar batu abadi, aku pasti akan membalasmu 2 kali lipat jika aku memiliki kesempatan di masa depan. Kaizen menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk tidak mengatakan identitasnya sebagai pangeran keempat kota matahari dan bulan untuk saat ini, tapi pertama-tama mendapatkan batu roh peri. Batu roh peri ada di tangan. Belum terlambat untuk membawa Dev ke kota matahari dan bulan. Sumber daya di kota matahari dan bulan juga menghadapi penipisan. Ada baiknya mendapatkan begitu banyak batu roh peri sekaligus. Terlebih lagi, Dev adalah saudara iparnya sendiri, dan batu roh peri juga dianggap miliknya, jadi ini tidak bisa dianggap bohong. Hahaha, kau tidak perlu membayarnya kembali. Aku, Dev Chen, berteman. Saya tidak pernah peduli dengan apa yang bisa diberikan pihak lain kepada saya. Saya hanya menghargai apakah orang itu layak atau tidak. Dev tertawa dan menepuk bahu Kaizen. Ada ketulusan dan sedikit kebanggaan dalam senyum itu. Ingat, di dunia ini, kekuatan dan kebijaksanaan sama pentingnya, tetapi yang lebih penting, di sisi mana Anda berada dan dengan siapa Anda memilih untuk berjalan. Setelah melihat ini, Tongkat Bunga dan Piotr juga menyatakan kesediaan mereka untuk mengikuti Dev. Kaizen tidak mengatakan apa-apa, dan mereka tidak akan keberatan lagi. Meskipun mereka masih memiliki keraguan di hati mereka, di hadapan orang yang begitu murah hati dan tampaknya tak terduga, siapa yang mau dengan mudah melewatkan kesempatan yang mungkin mengubah takdir mereka? Mungkin Dev ini benar-benar memiliki tambang batu roh peri, dan mereka dapat menggunakan batu roh peri sebagai batu bekas pada saat itu. Saat keempatnya mencapai konsensus, suasana di udara juga menjadi rileks. Ekspresi di wajah Kaizen dan 2 lainnya berangsur-angsur berubah dari keterkejutan awal dan kebingungan menjadi rasa ingin tahu dan harapan. Mereka mulai percaya bahwa mungkin pilihan ini benar-benar dapat membuka pintu peluang yang tidak mereka ketahui. Dan penggagas semua ini, Dev, memiliki wajah yang tenang, seolah-olah semuanya terkendali. Dia tahu betul bahwa kepura-puraan yang sebenarnya bukan terletak pada kesombongan, tetapi pada aura meyakinkan dan pesona yang membuat lawan mau mengikutinya. Oke, karena kalian memilih untuk bergabung denganku, berhentilah berdiri di luar dan datanglah ke kota kekaisaran bersamaku untuk minum teh dan mengobrol. Karena Kaizen tidak memilih untuk mengidentifikasi dirinya, Dev berpura-pura bingung. Saudara Chen, tidak terburu-buru untuk minum teh dan mengobrol. Bagaimana dengan 30.000 batu roh peri yang Anda sebutkan? Kaizen ingin mendapatkan 30.000 batu roh peri terlebih dahulu. Saya tidak membawanya sekarang, tetapi saya akan segera memberitahu orang tambang dan mengirimkan batu roh peri dalam 1 atau 2 hari. Kirimkan saja 100.000 batu roh peri secara langsung, dan kamu bagi 3. Dev berkata dengan santai. Kaizen melihat bahwa dia hanya menunggu 1 atau 2 hari, jadi dia tidak boleh menunda-nunda, jadi dia mengangguk dan mengikuti Dev ke dinasti Xiao. Kembali ke dinasti Xiao, Dev memperhatikan Kaizen dan 2 lainnya, dan kemudian pergi untuk memberitahu Jenderal Xing. Dia meminta Jenderal Xing untuk mengirim semua batu roh peri dari kota binatang. Dev tahu bahwa apapun yang terjadi, dia pada akhirnya akan dibawa ke kota matahari dan bulan. Yang harus dia lakukan adalah menyiapkan beberapa batu roh peri, menyuap pangeran keempat, dan ketika dia tiba di kota matahari dan bulan, Kaizen akan mengucapkan beberapa kata indah untuk dirinya sendiri. Kalau tidak, Dev Chen akan mendapat masalah besar karena memukuli saudara iparnya dan bermain-main dengan ibu mertuanya. Pangeran keempat, menurutmu apa yang dikatakan Dev itu benar atau salah? Tongkat Bunga bertanya dengan suara rendah. Tongkat Bunga tua, saya pikir rekan Taois Chen ini sangat tulus dan bukan pembohong. Jangan selalu memperlakukan pria terhormat dengan hati penjahat. Piotr berkata dengan sangat tidak puas.
Tampaknya orang ini memang berhasil dicuci otaknya oleh Dev, dan dia sangat mempercayai Dev. Saya merasa kata-kata Dev benar 3 poin dan 7 poin salah. Kaizen berkata, Pangeran keempat, karena kau tidak mempercayai Dev ini, mengapa kau ingin datang ke dinasti Xiao bersamanya, dan tidak langsung membawa Dev pergi? Tongkat bunga bertanya dengan curiga. Semuanya salah 7 poin, jadi sepertinya Kaizen tidak terlalu mempercayai Dev. Kaizen tersenyum tipis dan berkata, Saya juga tidak mengatakan bahwa saya juga tidak mempercayainya. 3 poin itu benar dan benar. Aku bertaruh apa yang dia katakan itu benar, dan kita akan mendapatkan banyak batu roh peri saat itu. Jika kata-katanya salah, maka kita tidak akan kehilangan apapun. Ini hanya membuang waktu 2 hari. Pada saat itu, toh kita akan membawanya kembali ke kota matahari dan bulan, kan? Pangeran keempat memang brilian, tongkat bunga dengan cepat mengacungkan jempol. Piotr melirik tongkat bunga dengan sinis, dan mendengus dingin, cium pantat, dasar penjilat. Tongkat bunga hendak marah, tapi melihat Dev masuk. Batu roh peri akan tiba dalam 2 hari, jadi dalam 2 hari ini, kalian bertiga harus menggunakan pil dan berbagai ramuan peri untuk sementara waktu untuk berlatih. Setelah mengatakan itu, Dev mengeluarkan banyak pil dan rumput peri dari cincin penyimpanan. Kali ini, Dev mengosongkan hampir semua sumber dayanya untuk membuat Kaizen dan yang lainnya percaya padanya. Dev baru saja mendengar percakapan di antara mereka bertiga, dan ternyata Kaizen tidak sepenuhnya mempercaya dirinya. Melihat Dev mengeluarkan begitu banyak pil dan ramuan peri sekaligus, Kaizen dan 2 lainnya sedikit terkejut. Mereka tidak mengerti bagaimana seseorang bisa memiliki begitu banyak sumber daya. Faktanya, Dev tidak ingin membawa begitu banyak sumber daya bersamanya, tetapi konsumsi budidayanya berkali-kali lipat dari biksu biasa. Dengan begitu banyak sumber daya di depannya, meskipun sudah digunakan, Dev mungkin tidak dapat meningkatkan ke level yang kecil. Bersambung ke episode 454. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.